Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol langsung dengan cast Rumah Biru. Sudah pada nonton web series Rumah Biru kan? Yuk, kita lihat sedikit cuplikannya ya. Gue pengen dapat challenge baru deh. Rencananya sih siang ini mau ke tempat Pak Fandi lagi untuk melakukan pengumpulan dokumen kreditnya Pak Fandi. Good job. Makasih, Bu. Lo harus percaya sama diri lo sendiri. Itu sih pegangan gue. Percaya diri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kami segera membantu. Hai Rin, Ayan. congrats ya. Gak apa-apa Rin, gue juga seneng kok denger lo cerita. Dicantumin kalorinya lah, atau dia memberikan saran-saran, ya kayak gitu. Mungkin sekarang itu lu lagi disuruh untuk sabar. Mungkin itu bisa jadi solusi, tetapi sudah menjadi rekan kerja kami. Saja, misalkan. Di web series Rumah Biru ini, ada 4 orang AO yang kompak banget membantu nasabahnya. Nah, ini dia orang-orang yang berada di belakang produksi web series ini. Saya akan panggilkan satu-satu ya. Yang pertama, Mbak Sabrina Rosel Kalangi sebagai director ya. Beliau adalah yang menyutradari web series ini ya. Lalu yang kedua, Sahira Anjani yang memerankan Karin ya. Yang ketiga, Mbak Della Dartian sebagai Mia. Nah, ini ada Albert Halim sebagai Rehan. Dan tentunya yang keempat yaitu Mas Martino Leo atau memerankan Aga. Nah, ya. Dan terakhir, the last but not the least, ada satu orang yang penting juga, yaitu Ibu Liana Wati Suwono sebagai produser tentunya ya. Ini dia orang-orang yang memang sudah terlibat langsung di dalam pembuatan web series Rumah Biru. Terima kasih ya teman-teman guys semuanya. Bu Liana tentunya sudah bisa kita bisa chit-chat nih ya hari ini sama-sama ya. Nah, boleh dong kita cerita dikit ya tentang karakter-karakter yang kalian perankan masing-masing ya. Mbak Sabrina sebagai director, Karin, Mia, Rehan, dan juga Aga. Nah, mungkin kita mulai dari Karin dulu coba. Karin, apa sih peran kamu, karakter apa yang kamu mainkan di sana sebetulnya Karin? Iya, jadi aku di web series Rumah Biru ini perannya sebagai Karin. Nah, Karin ini adalah dia junior AO yang apa ya, yang dia tuh pingin dapet tantangan baru gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya kok teman-teman yang lain tuh kayak bisa punya apa ya, kayak challenge sendiri gitu. Nah, si Karin ini jadi kepikiran kayak kok nggak dikasih challenge sih ya gitu. Nah, sampai akhirnya dia dikasih tanggung jawab untuk namanya menangani satu nasabah gitu kan. Nah, itulah ceritanya dimulai di mana Karin yang masih junior nanti dibantu sama badinya gitu kan, ada Mia, ada sama Aga, Rehan gitu dibantu, dari situ ceritanya baru ada di. Oke, makanya disebutnya challenge seeker ya, Iya, yang mencari challenge karena ya, mencari gitu sebagai kan. AO baru. Karena Wah. capek kan, kayak kok gini-gini aja sih nggak ada Iya. perubahan gitu. Keren ya, keren ya, keren. Nah, badinya nih, Mbak Mia. Mia, coba apa karakter yang dimainkan di saat itu seperti apa sih sebetulnya the best buddy katanya ya? Iya, Mia ini sebagai seniornya Karin, tapi dia juga sebagai sahabatnya Karin juga, dan dia jadi kebetulan ditunjuk sebagai badinya Karin. Jadi secara garis besar sebenarnya mereka ini udah temenan sih di balik itu sebelum ada project ini, dan kebetulan kita ada di satu project jadi oke, ayo kita lakukan project ini sama-sama. Dan memang sehari-hari sudah jadi buddy. Sudah temenan, ya. Iya. Dan Mia nih aku suka banget sih karakternya, dia tuh cheerful banget ya. 11-12 lah sama aku sehari-hari. Jadi gampang untuk masukin karakternya dia ke diriku sendiri sih sebenarnya. The Great Buddy. Oke, the great buddy. Buddy yang ngayomin. Buddy ya. Ngayomi. Keren. Albert, ini memerankan Rehan nih. Kayaknya ada sedikit apa ya, asmara sedikit yang diperankan. Coba Albert gimana karakternya? Raihan itu sendiri sebenarnya nggak pedean orangnya Pak. Hmm. Dia nggak pedean, tapi dia
jadi seneng jadi tempat curhat orang-orang dan dia bisa memberikan solusi padahal dia sendiri nggak pede gitu. Dia juga junior AO sama kayak Karin. Dia agak naksir Karin. Agak ya. agak karena kalau mau lanjutannya ada di season 2. Ada di season 2. Yang syutingnya akan di mana? Syutingnya di London bukan? Iya. Bukan di Paris. Ya abis dari syuting kita jalan-jalan. Kemarin sih bilangnya di Papua, apa gue yang diganti ya? Ini kalau project kali. Rehan sangat respect sama senior-seniornya karena Rehan banyak dibantu sama Mas Aga dan Mbak Mia sih, dan sama Karin juga tadi. Sedikit Rehan, sebetulnya dalam peran itu Rehan sama Karin lebih senior siapa? Kita sama Kita ya, tuh masuknya Sama ya, Sama-sama makanya juga. agak tadi itu ya. Iya. Nggak mungkin Rehan agak ke Mbak Mia, nggak mungkin. Gak mungkin, karena kan senior. Mbak Mia bisa begini, siapa sih? Gitu, ya kan? Bisa, siapa sih? Gitu. Agak-agak nih, saya lihat kan perannya wah confident banget, dewasa gitu Yoi, ya. yoi. Mantep. Aslinya sih enggak. Justru malah cenderung kan di sini kan si Aga ini tuh dia tipe orang yang memberikan confidence kepada Rehan dan timnya. Tapi itu justru challenge-nya aku sendiri karena aku sendiri bukan orang yang confident. Aku orang yang berusaha Humble, untuk apa humble. adanya. Humble, gitu, ya. humble. Dan gimana ya gitu, justru aku malah ngedapetin karakter si Aga ini berkat directingnya Mbak Sabrina juga, plus berkat Karin, Maya, and Rehan. So, nggak justru karena chemistry-nya kita pertama kali ketemu terus langsung dapet, jadi everything just goes on smooth. Betul. Oke. Malah akhirnya confident dibentuk sama teman-teman yang Untuk lain. sama lingkungan. Dan tentunya tadi Mbak Sabrina. Saya langsung ke Mbak Sabrina nih. Bukan memerankan karakter, tapi justru playmaker-nya. Gimana Mbak? Ya, di sini saya berperannya sebagai sutradara, balik layar aja, nggak pernah nongol di depan. Cuman membuat web series Rumah Biru ini menceritakan kehidupan AO-AO di BCA yang sebenarnya mungkin awalnya nggak saya kenal ya sebelum proyeknya gitu, tapi jadi menarik banget dan setelah diskusi-diskusi sepanjang proyek juga ternyata direalisasikan dengan keempat karakter ini jadi sangat menyenangkan juga kehidupannya gitu. Web series ini kan kita kasih nama Rumah Biru. Ya. Nah. Nah, siapa sih sebetulnya inisiator yang mengemukakan Rumah Biru ini? Inilah beliau. Ibu Liana Wati Suwono ya. Beliau sebetulnya bukan memerankan, tapi memang perannya sebagai direktur HR di BCA memerankan ya. Nah, Bu Liana, kan istilah atau nama Rumah Biru itu kan katanya muncul ya ketika tim yang ada, tim BCA yang ada ini kan diskusi nih sama Ibu. Apa sih Bu? Atau dari mana Ibu saat itu keluar istilah pakai Rumah Biru aja gitu. Dari mana Bu? Kebetulan baju kita sama nih Bu ya, biru-biru ya. Jadi gini Mas Hendra, kita itu sebenarnya melihat BCA ini satu rumah, ya. Rumah itu kan suatu tempat perlindungan, gitu ya. Nah, di mana orang-orang di dalamnya itu kan biasanya bertumbuh ya. Kita dari bayi bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi seseorang yang bermanfaat lah gitu. Nah, ini sebenarnya rumah BCA itu seperti itu. Nah, kenapa biru? Bukan hanya logo BCA ya. Biru itu kalau warna biru itu menandakan ketenangan, stabil, sejuk ya, kemudian kokoh ya. Kesetiaan juga ada loh itu ya. Jadi ini yang sebenarnya sangat mencerminkan warna di kami di BCA gitu. Dan terus terang saya tuh sangat bangga ya karena keempat peran ini ya teman-teman di sini tuh bisa benar-benar menghidupkan kehidupan nyata di BCA. Wow. Thank you ya. Luar biasa. Thank you so much. Nah, tadi kan Bu Liana jelaskannya, tentunya pada saat diskusi dengan Mbak Sabrina sebagai director, saat itu kan sudah diungkapkan, ini loh sebetulnya esensinya, spirit dari web series ini, Rumah Biru. Nah, apa sih sebetulnya saat itu yang akhirnya Mbak Sabrina dapatkan nih untuk memvisualisasikan ini ke dalam sebuah rangkaian web series ini? Apa ya? Aku kebayangnya ini tuh
kita menceritakan kehidupan yang sebelumnya mungkin tidak diketahui orang-orang yang tidak bergumul di sana gitu. Maksudnya pertama kali setelah ngobrol-ngobrol itu dan kita maksudnya nge-develop ceritanya juga kayak jadi oh ternyata dunia perbankan tuh tidak sekedar hanya teller, hanya yang biasa kita kenal di ujung tombak gitu ya, maksudnya secara nasabah umum gitu. Tapi ternyata ada di balik itu ada jauh lebih banyak lagi nasabah-nasabah juga dengan permasalahan yang lebih banyak lagi. Dan ini tuh kita pengen bikin cerita apa sih? Rumah Biru tuh pengen jadi cerita yang tidak kaku. Maksudnya kita pengen ngasih lihat ke kehidupannya itu ya sebagai orang-orang perbankannya juga bisa fun loh. Orang-orang perbankan tuh juga sebenarnya ya kehidupannya nggak jauh beda dengan orang-orang yang mungkin kerjanya di kreatif dan lainnya. Cuma mungkin bidangnya aja yang berbeda. Yang kayak gitu sih yang pengen kita tampilin. Jadi nggak pengen membuat sesuatu yang kaku, justru pengen membukakan mata orang-orang lewat series ini kehidupan perbankan yang tidak diketahui sebelumnya mungkin seperti itu. Jadi itu betul-betul terinspirasi dari kisah sebenarnya. Iya, kisah sebenarnya. Mbak Sabrina, ketika Anda diskusi dengan tim di kami, tim internal BCA, waktu praproduksi ada pengalaman apa yang kesan apa yang Mbak Sabrina dapatkan saat itu? Prosesnya sih berlangsung dengan cukup terbuka, maksudnya kita biasanya kayak bener-bener langsung lempar ide kayak gitu-gitu dan kita juga cross check karena kita pengen ngambilin dari kisah yang based on true events dan true story ini kan kita juga pengen make sure kita nggak misleading sesuatu, emang kita menampilkan seapa adanya aja gitu. Dan dari tim BCA juga sangat membantu banget untuk ngasih pemahaman ke kita kehidupan ke bank tuh sebenarnya kayak gimana, jadi menyenangkan juga gitu karena jatuhnya kita bukan cuman sekedar bikin cerita gitu kan, ini kan bukan cuman apa ya, maksudnya kita bukan bikin cerita promo atau apa gitu, tapi ini kita emang mau sharing sesuatu gitu, kondisi yang pernah terjadi. Iya. Ya. Oke, tadi kita bicara tentang praproduksi ya. Sekarang kita masuk ke saat produksi nih ya. Saya mau tanya, pastinya ada scene atau adegan yang menjadi favorit. Sahira, apa favorit scene kamu? Sebenarnya kalau favorit scene sebenarnya kalau aku jujur ada dua. Jadi yang satu itu yang pas lagi syutingnya, itu aku suka banget pas syuting di pembuatan roti. Karena nggak tahu ya, suka aja bau rotinya itu gitu kan, dan melihat langsung bagaimana pembuatan roti gitu kan. Yang kedua itu aku suka scene yang pas Rehan sama Karin lari dari kenyataan apa lari Dari pagi ya. lari pagi itu lari ya kan. Nah itu tuh aku di situ bawa ini kayak ngerasain lagi gimana pas naksir sama naksir sama cowok gitu loh, kayak geli-geli di perut gitu. Ya itu kayak pas bawa ini itu menjiwai sekali. Iya, jadi kayak apa ya ini salah satu yang sampai sekarang aku inget gitu, scene itu gitu. Baik. Kalau Bu Liana favorit scene-nya apa, Bu? Kalau saya ya waktu itu loh, Mia sama Karin ini ketemu mamanya pertama kali, mamanya Pak Mandi itu. Dan Mia kan dengan polosnya kasih ide gitu kan, dan mamanya cara jelasinnya dan ekspresinya, Karin yang kasih ide ya. Nah ekspresinya Mia waktu itu luar biasa gitu ya. Tapi di sana terasa kelihatan bahwa ini didengar, tapi ya tetap ada niat untuk terus gitu ya. Dan kenyataannya kan begitu, terus ya cari ide terus. Nah itu bagus sekali waktu itu. Nah, tadi kan saya jelasin Rumah Biru. Nah gimana kesan pertama masuk ke gedung BCA dan interaksi dengan tim BCA itu, coba cerita. Terus pertama kali kayak gimana? Wah gitu ya. Itu gedung BCA-nya itu kantor saya loh. Itu gede banget ya. Yang di Fluid. Nanti Fluid. Cuma karena kan ada 10, saya di lantai 9. Iya. Oh itu gede banget. Sama. Iya makanya pas masuk itu kayak wah. Kayak Wah gini doang. kayak kantor-kantor kekinian gitu loh. Colorful juga ya kan, colorful, terus habis gitu tempatnya nyaman juga gitu. Pantry-nya di tengah, enak banget tuh. Jadi kayak
aksesnya enak gitu. Ya. Nggak seperti dugaan Nggak seperti sebelumnya dugaan yang ya. kayak misalnya kita Abang tuh ini- bener-bener cubicle atau apa gitu. Yang Tapi jelas sih pas syuting situ sih ngerasa nyaman ya. Jadi kayak biasanya syuting kan bikin Sampai capek pulas, gitu tidur kan. sampai pulas. Tapi kan memang kenyataannya memang seperti yang kalian rasakan gitu sebetulnya ya. Itu jadi tempat diskusi juga sambil ngopi gitu loh. Ya itu that is bank gitu sebetulnya. Modern bank lah maksud saya. Memang kalau gambaran yang sebelumnya misalnya tentang bank itu ya memang beda dengan yang bank sekarang. Bank sudah transformasi sih banyak hal gitu ya. Sebetulnya. Tadi kan kita udah bicara nih ya tentang apa namanya syutingnya. Nah, di dalam mendalami karakternya sendiri, kan tadi kan AO RO itu kalau saya liatin kalian tuh kok saya mikir juga Bu Liana ya, ini kayak AO beneran gitu, dia tahu ya, ini kayak cukup nih, repayment cash-nya cukup, wah kayak ngerti beneran gitu loh. Payment capability-nya bisa gitu. Payment capability-nya Iya terus. lo jago ya ngajarin Karin ya. Nah. Waduh. Nah itu riset, pasti kan kalian mendalami riset tugasnya dong. AO ini kayak gimana sih sehingga kan ini gitu ya bisa kok kayak betul-betul live gitu loh. Bahkan saya pikir ya kalau itu kayaknya saya mau rekrut kalian jadi AO loh. Kan tadi saya baru bilang kayaknya saya bisa nih kerja di sana. Kalau begitu cara kerjanya ya. Nah pernah hubungan langsung nggak sih sebetulnya sama AO RO-nya BCA? Tapi Saya kan- aja baru tahu Pak AO itu apa. Iya. pas mau main kan. Iya, itu udah tahu Sebenarnya itu baru tahu apa. ada profesi AO itu tuh pas kita baru bikin ini kayak Iya. oh AO gitu ya. Oh RO gitu. Oke gitu. Jadi kita emang bener-bener baru pahamnya tuh pas kita mau syuting. bikin. Jadi dalamin case-nya itu ya waktu baru mau bikin itu ya. Iya. Bu Liana benar gak sih sebetulnya AO RO-nya BCA kayak gitu Bu? Iya, ya jadi itu benar-benar tugas AORO seperti itu. Jadi mereka punya tugas utama kan sebenarnya memberikan solusi kepada nasabah. Terutama kan sekarang ini debitur ya. Debitur tahu nggak debitur? Iya. Tahu. Tahu. Orang yang membutuhkan. Iya, jadi para pelaku bisnis yang membutuhkan dana untuk ngembangin bisnisnya gitu kan. Jadi kalau AO itu kerjanya menarik karena hari ini handle nasabah yang punya toko roti, besok nanti udah handle nasabah yang punya bisnis yang berbeda. Jadi banyak sekali kita bisa belajar dan kadang bisa lihat bagaimana mereka memproduksi barang, kemudian interaksi dengan pihak-pihak yang lainnya. Jadi luas sekali sebenarnya perannya AO gitu. Ya boleh dibilang itu tulang punggungnya bank ya, perbankan gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah bicara pra sudah, pada saat proses produksi juga sudah. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang paling seru biasa ini ya. Kalau film-film kan ada behind the scene. Oh. Nah, Waduh. kita lihat ya, ada beberapa cuplikan-cuplikan behind the scene-nya nih.